Ya kita ibadahnya kurang, kita nyakiti tetangga, nyewoson horek misal, ya. Terus gedengnya wong itu sambil lugur kabeh, Pak. Kocoke getek pecah kabeh. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan mewakili panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah berkenan menghadiri acara pada malam hari ini. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras demi kesuksesan acara ini. Semoga apa yang telah rekan-rekan lakukan menjadi tabungan pahala bagi rekan sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku ketua panitia memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada acara malam hari ini, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan semoga dengan adanya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini bisa semakin mempererat hubungan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Kita di malam Ahad ini kita dikumpulkan oleh Allah, diberikan hidayahnya oleh Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang digiring untuk menuju majelis yang pasti mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan oleh para ulama, bidzikri salihin tanzilur rahmat wa kaifa bi aslahi salihin. Dengan disebutkannya manaqib orang soleh, dengan disebutkannya sejarah riwayat hidup orang soleh, itu sudah diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kaifa bi aslahi salihin. Dan bagaimana yang kalau kita sebutkan tadi manaqibnya, yang kita peringati adalah paling solehnya orang soleh, yang mana tiada lain dan tiada bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah dengan rahmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Yang dahulunya meninggalkan sholat, mudah-mudahan diberikan istiqamah menjaga sholatnya. Yang mudah-mudahan kemarin Ramadan sering mokel jeding, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jikalau di antara anak-anak kita ada yang durhaka, mudah-mudahan berkat rahmatnya Allah, berkat maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kebahagiaan, bulan yang istimewa dikarenakan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu sebelum dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal ini tidak ada keistimewaannya sama sekali. Bulan Ramadan ada keistimewaannya, bulan Dzulhijjah ada keistimewaannya. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah 4 bulan tersebut ada keistimewaannya. Tapi subhanallah, bulan Rabiul Awal dahulunya tidak ada keistimewaan sama sekali. Maka ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para ulama niki menjelaskan kepada kita, apa sih hikmahnya Nabi ini dilahirkan dari perut ibunya di bulan Rabiul Awal? Kok tidak di bulan Ramadan? Kok tidak di bulan Dzulhijjah atau bulan-bulan mulia yang lainnya? Di antara hikmahnya para ulama menjelaskan kepada kita bahwasannya kalau misal Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Ramadan, nanti ditakutkan ada di antara umatnya yang mengatakan bulan Ramadan ini mulia bukan karena Nabi, bulan Ramadan ini mulia karena ada nuzulul Quran. Ya, kalau sekiranya Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Dzulhijjah, takutnya ada orang-orang yang mengatakan bulan Dzulhijjah ini mulia bukan karena Nabi, akan tetapi bulan Dzulhijjah karena ada ibadah haji di dalamnya. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bulan Rabiul Awal dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW supaya kita umatnya mengetahui ini adalah keistimewaan mutlak dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk bulan Rabiul Awal. Ya, mudah-mudahan kita di bulan Rabiul Awal ini bisa mempelajari daripada sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal di dalamnya ada malam yang dikatakan oleh para ulama, malam tersebut adalah malam paling afdol untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tanya nih gimana, malam paling afdol untuk kita ini malam apa? Ada yang mengatakan malam Jumat, malam pengantin baru, ya, yang jomblo-jomblo nih gitu. Ada yang mengatakan malam-malam dan lain sebagainya. Tapi jawabannya adalah untuk Nabi Muhammad SAW malam yang paling afdol yaitu malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di malam Isra wal Mi'raj Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk memandang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana keistimewaan tersebut khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, al-husnul khuluq nisfuddin. Akhlak yang mulia ini adalah separuh daripada agama. Kalau kita ini tidak memiliki akhlak yang mulia, separuh daripada agama kita ini sudah hilang. Walaupun ibadah kita ini luar biasa hadirin. Bahkan subhanallah diceritakan ada salah satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana tasumun nahara wa taqumul layla walakin tu'di jiranaha bilisaniha. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, ya ibu-ibu, ya, ini ada satu sahabat tanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita, katanya. Apa yang dilakukan wanita tadi? Tasumun nahar, puasa siang hari. Siang harinya selalu puasa hadir. Bukan cuma Ramadan saja seperti kita, ya. Ini subhanallah puasa sunnah semua dilakukan wanita tersebut. Wa taqumul lailah, dan malam hari orang wanita tersebut tahajud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang luar biasa. Pagi harinya ibadah, malam harinya tahajud. Tapi kata sahabat tersebut, walakin tu'di jiranaha bilisaniha. Akan tetapi wahai Rasulullah, si wanita tersebut ada celah satu, ada sifat jeleknya satu. Apa sifat jeleknya? Dia suka nyakiti tetangganya dengan lisannya. Nyakiti tetangganya dengan lisannya, dirasani. Ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi kejelekannya satu, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawab Nabi SAW? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan di wanita tersebut. Bahkan ada riwayat yang mengatakan wahiyya finnar, dan si wanita tersebut tempatnya adalah nerakahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita lihat subhanallah, ibadahnya luar biasa, qiyamul lailnya luar biasa,
tapi nyakiti tetangga dengan lisannya, tempatnya di mana? Di neraka. Karena apa? Karena semua ibadah-ibadah yang mereka lakukan kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, tidak menyakiti tetangganya dan semisalnya, maka orang tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya dia menyakiti ya dengan ucapannya dan semisalnya, maka akan jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan hadirin. Ya, apalagi kita ini kadang-kadang lek Ramadan ya semang iku kadang-kadang ngokil di jeding nggih. Lek qiyamul lail kadang-kadang tangi wisate isyrok nggih semang sebone gak qiyamul lail tapi yo sik nyakiti tetangga. Ya kita ibadahnya kurang, kita nyakiti tetangga. Nyewoson horek misal ya. Terus gedenge wong itu sambil lugur kabeh, Pak. Kocoke geter pecah kabeh. Ya. Maka di sini apa? Hukumnya haram. Walaupun ini sudah kebiasaan, tapi kebiasaan kalau bertentangan dengan syariat, wajib kita dahulukan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bisa kita contoh bagi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana keindahan akhlaknya Nabi, kita pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Di antaranya Nabi niki, Pak, beliau setiap dikasih makanan, ya itu termasuk di antara sifatnya Nabi, ya. Setiap dikasih makanan, Nabi itu mencicipi daripada makanan tersebut. Setelah mencicipi, sisanya dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Ya, datang satu piring semangka misal, ya. Saya makan, ya, kemudian apa sisanya dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Itu setiap hari sifatnya Nabi SAW seperti itu. Tapi subhanallah pernah suatu saat Nabi itu disuguhkan di hadapannya suatu makanan. Ketika disuguhkan di hadapannya suatu makanan, Nabi makan, tapi para sahabat ini ngenteni ditawari. Nunggu ditawari, kok Nabi gak nawari, dimakan sendiri oleh Nabi. Ya, satu sekali, dua kali, tidak menawari sahabat sama sekali. Sampai sahabat ini heran, kok tidak semestinya Nabi. Maka apa? Setelah pulang daripada jamuan tersebut, pamitan sama tuan rumah, ketika di perjalanan sahabat tanya, wahai Rasulullah, kok tidak seperti biasanya jenengan nih? Jenengan ini biasanya kalau makan sekali, sisanya dikasihkan kepada samping-sampingnya, sahabatnya. Tapi subhanallah hari ini jenengan gak ngasih kepada kita, wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Nabi mengatakan apa? Tadi ketika saya makan, makanannya itu rasanya agak kecut, masam. Dan saya takut ketika saya kasihkan kepada jenengan, jenengan itu tidak bisa menjaga raut wajah jenengan, yang itu bisa menyakiti perasaan tuan rumah. Maka saya makan sendiri dan saya tahan untuk menyenangkan tuan rumah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Menjaga perasaan, tidak pernah menyakiti tetangganya, tidak pernah menyakiti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan akhlaknya Nabi ini kepada musuh-musuhnya itu luar biasa. Diceritakan Nabi SAW itu setiap harinya mendapati di depan rumahnya Nabi itu kotoran, ya kotoran hewan kambing, kadang-kadang onta. Subhanallah, ada satu orang itu hasut kepada Nabi dan dia masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan non muslim. Subhanallah, Nabi ketika buka rumahnya, setiap hari didapati di depan rumahnya ini ada kotoran. Diangkat oleh Nabi SAW, dibersihkan dan ditaruh di sampah. Dan Nabi tidak melabrak. Nabi faham siapa yang naruh, tapi sama Nabi gak ditegur, biarkan. Karena yang diganggu itu adalah pribadinya Nabi. Kalau yang diganggu agamanya Nabi, Nabi bakal marah. Tapi kalau urusan pribadi, Nabi memilih sabar. Ya, maka kotoran tersebut dibersihkan sekali. Subhanallah, besoknya lagi dikirimi maning, Pak. Kira-kira kalau kita bisa bayangkan diri kita digitukan bagaimana? Langsung masang status pasti. Duwe tonggo kok koyo ngene sih. Ya. Tapi subhanallah akhlaknya Nabi itu luar biasa hadirin. Setiap hari dibersihkan kotorannya sekali, dua kali, sampai berjalan berminggu-minggu loh Pak. Lapor RT, lapor RW. Sabar Nabi menghadapi orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu saat Nabi ketika membuka pintunya, Nabi itu tidak mendapati di depan rumahnya itu ada kotoran. Nabi heran, loh mana fulan ini kok gak ngirim kotoran?
Kalau kita kan buka ngirim ngenteni paketan gitu, Shopee atau Gojek. Nabi buka niku lihat kotoran loh. Kok gak ada kotoran sama sekali? Mana fulan? Tanya kepada sahabatnya, ya fulan, mana fulan yang biasanya mengirimi kotoran kepada saya? Apa jawab sahabatnya tadi? Ya Rasulullah, bahwasanya fulan ini sakit sekarang. Sakit. Maka Nabi apa? Masuk ke dalam rumahnya, bergegas memakai pakaian, kemudian menuju kepada rumah orang yang setiap hari ngirimi kotoran tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Datang. Ketika ngetuk rumahnya, dibuka, orangnya kaget. Di hadapannya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikirnya orang tadi bakal dilabrak aku. Terus ketemu aku saya ini. Kata Nabi sallallahu alaihi, kata orang tersebut, Ma hamalaka ala hadza ya Muhammad? Apa yang menjadikan engkau datang ke sini? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam simpel. Saya setiap hari mendapati kotoran, tapi subhanallah hari ini saya tidak mendapati kotoran, dan saya tanya sahabat, katanya jenengan ini sakit, maka saya datang ke sini untuk menjengukmu. Disiksa, dimusuhi, tapi subhanallah dibalas oleh Nabi Muhammad SAW dengan akhlak yang sangat mulia. Maka si orang tadi, ya, ketika melihat akhlaknya Nabi sampai kaget, sampai mengatakan, ya Muhammad, apakah ini yang diajarkan oleh agamamu? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, benar, ini yang diajarkan oleh agamaku. Maka si orang tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Langsung syahadatin, masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ilmu ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita ini hidupnya tentram, nyaman, gak pegel-pegelan ambil tonggo, ya, gak pegel-pegelan ambil temen dan semisalnya. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ayah daripada Sayyidatina Aisyah, yakni mertuahnya Nabi Muhammad SAW, datang kepada putrinya, mengatakan, wahai Aisyah, saya mau tanya kepada jenengan. Ceritanya maknanya seperti ini. Saya mau tanya kepada jenengan, ada enggak amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang belum pernah saya amalkan sama sekali? Ada enggak kira-kira? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Ya Abah, wahai ayah, ada satu amalan katanya. Apa amalannya? Nabi niki setiap harinya ke pinggiran kota Madinah. Ke pinggiran kota Madinah, yang mana di pinggiran kota Madinah tadi ada orang Yahudi, ya, non muslim pastinya, orang Yahudi, tua, buta, miskin. Lek jarine wong Malang yo sik urip ae. Miskin, Yahudi, tua, buta. Setiap harinya Nabi Muhammad SAW mendatangi orang tersebut dan menyuapinya makanan, karena gak ada yang memperhatikan kecuali Nabi. Padahal Yahudi loh hadirin, ya, disuapi oleh Nabi. Tapi setelah meninggalnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq penasaran, saya pengen datang kepada orang tersebut dan saya pengen melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bawa bekal hadirin, ya, bawa bekal, datang dicari ke pinggiran kota Madinah. Subhanallah, ada satu orang yang disifati sama seperti orang tersebut. Itu tadi, miskin, buta, miskin, tua, buta, ya sikulah urip lah. Tua, miskin, sakno, ya, gak ada sing reken. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi si orang tersebut, si laki Yahudi tersebut. Ketika didatangi, mulai disuapi, baru satu sendok, si orang Yahudi tadi mengatakan apa? Wahai pemuda, saya nasihati jenengan ya, jangan percaya yang namanya Muhammad. Muhammad ini adalah penyihir, Muhammad ini adalah pembohong, Nabi Muhammad diejek habis. Padahal setiap hari yang menyuapi siapa? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menutupi identitasnya. Berarti setiap hari Nabi Muhammad ketika nyuap itu dinasehati ojo ngikuti Muhammad, tapi Nabi tetap sabar dengan halus ditulang oleh Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pertama kali suapan halus, ya. Setelah mendengarkan ejekan-ejekan tadi, jangan mendekati Muhammad, Muhammad ini pembohong, Muhammad ini begini.
mulai panas Abu Bakar Siddiq ya, gak nyalakno Pak ya. Kita mungkin kalau Nabi kita dihina, kita pasti paling emosi pasti ya. Maka apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq suapannya itu beda. Yang pertamanya halus, sing keloro di nggih, dia apa no, disodok bahasa Malang nggih. Ndulangnya itu agak keras karena emosi, wajar. Kekasihnya diganggu. Subhanallah, ketika merasa suapannya tadi tidak keras, langsung dipegang tangannya sama orang Yahudi. Kamu ini bukan yang setiap hari menyuapi saya. Yang menyuapi saya ini setiap harinya halusnya luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi jenengan ini suapannya sangat kasar. Siapa kamu? Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya adalah Abu Bakar Siddiq. Dan ketahuilah yang setiap hari engkau hina dan menyuapi engkau adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Yahudi tadi teriak histeris ya, sampai mengatakan apakah benar itu Nabi Muhammad? Benar itu Nabi Muhammad. Sampai mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, dengan akhlak yang mulia, tanpa dakwah, ya tanpa ceramah di panggung, banyak yang masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.